Selamat sore pemirsa, kepadatan penumpang di Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan kembali memuncak pada jam-jam sibuk. Kondisi ini terjadi setiap hari kerja, terutama pada jam berangkat dan pulang kantor. Stasiun ini disesaki ribuan penumpang hingga ke titik yang mengkhawatirkan. Namun hingga kini belum ada solusi nyata dari pihak terkait. Berikut laporan selengkapnya. Beginilah suasana Stasiun Manggarai pada pukul 17.00 sore hari. Ribuan penumpang memadati peron, tangga hingga jalur masuk keluar stasiun. Membludaknya penumpang terjadi hampir setiap hari, terutama pada pukul 6 hingga 9 pagi dan 17 hingga 19 malam. Stasiun yang difungsikan sebagai pusat transit utama ini kini menjadi titik rawan kemacetan manusia. Sepengalaman saya ketika saya naik kereta itu capek banget ya, karena setiap harinya saya bakal berdesak-desakan dengan banyak orang di sekitar di jam-jam pagi dan jam-jam sore sih, ketika berangkat kerja dan pulang kerja gitu. Pasti sangat-sangat capek ya teman-teman. Stasiun Manggarai merupakan stasiun transit utama di Jakarta penghubung antar jalur KRL Jabodetabek dan kini menjadi titik yang rawan kemacetan manusia. Jadi saya kalau mau naik kereta jadi susah banget ya. Harusnya pemerintah itu ini sih lebih tanggap lagi dengan hal seperti ini gitu. Terima kasih. Tidak hanya menghambat mobilitas, kondisi ini juga menimbulkan berbagai dampak serius. Produktivitas yang menurun, banyak pekerja yang datang terlambat ke kantor karena tertahan di stasiun. Resiko keselamatan meningkat, beberapa insiden terjepit dan terjatuh telah terjadi. Meski belum ada yang fatal, namun situasi terus berulang tanpa perbaikan. PT KAI Komuter dan pihak Kementerian Perhubungan belum memberikan keterangan resmi terkait solusi jangka pendeknya. Sementara volume penumpang terus melonjak tiap tahunnya. Kepadatan di Stasiun Manggarai bukan hanya permasalahan teknis, melainkan persoalan publik yang menyangkut hak dasar masyarakat untuk mendapatkan transportasi yang lebih layak dan aman. Tanpa solusi konkret dalam waktu dekat, bukan tak mungkin situasi ini memicu krisis lebih besar di masa mendatang. Dari Jakarta, Ica Nuraini melaporkan. Halo pemirsa, jika Anda ke Pasar Senen, jangan lupa ke kawasan Kue Basah ya. Di sini banyak banget kuliner yang menarik perhatian. Contohnya nih, bakso gepeng dari Pak Fikri. Nah, coba kita cobain langsung yuk. Berbeda dengan bakso pada umumnya yang berbentuk bulat, bakso gepeng di sini memiliki bentuk pipih seperti koin. Proses pembuatannya pun masih tradisional, dengan bahan utama daging sapi segar, racikan bumbu khas, dan kuah gurih yang menggoda selera. Dengan harga seporsi mulai dari Rp15.000, tak heran bakso gepeng ini laris manis di serbu pelanggan mulai dari pedagang pasar hingga karyawan kantor di sekitar kawasan. Kenapa dinamain bakso gepeng? Bang Fikri, oh ya, karena baksonya gepeng. Gepeng. Ya, cuma kalau bakso gepeng beda adonan. Kalau bakso gepeng, bakso halus. Kenapa Bapak milih bakso gepeng? Maksudnya baksonya gepeng tuh biar unik aja atau ada hal lain? Enggak, ada hal lain. Soalnya bakso gepeng itu bakso halus. Bakso halus itu baksonya nggak pakai urat. Bakso halus ini cocok buat anak-anak, buat anak kecil, buat makan anak kecil. Nggak ada uratnya. Kalau uratnya beda. Jadi bisa dimakan sama anak-anak gitu. Iya. Iya. Iya, ini bakso gepeng ini bakso asli daging halus. Oh iya. Kalau yang ini bakso dagingnya urat. Iya, cuma beda gepeng ya? sama bakso urat beda adonan. Iya. Nah, terus untuk harganya tuh ada kayak apa ya? Berapa gitu? Harga satu porsinya 15.000. Porsi 15.000. Iya, 15.000. Bakso dengan tampilan sederhana namun rasa luar biasa, cocok jadi alternatif sarapan atau sekedar camilan saat lelah berbelanja.
Jadi, kalau Anda sedang berkunjung ke Pasar Senen, jangan lupa cicipi bakso gepeng khas kawasan Kue Basah ini ya. Nah guys, aku udah cobain nih, kalian kapan? Nah kalau kalian ke Pasar Senen, jangan lupa ke bakso gepengnya Pak Fikri ya. Ditunggu. Takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar nih teman-teman? Senang sekali rasanya saya bisa menyapa teman-teman semua, baik yang dari Aceh, Surabaya, Makassar, Jawa, yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam seminar inspiratif kita hari ini. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Ica Nuraini dan hari ini saya dipercaya untuk menjadi pemandu acara dalam seminar nasional kita yang mengangkat tema Build Your Explore Passion, Build Your Future yang bersubtema mengenal personal branding di era digital. Seminar ini diadakan sebagai wadah inspirasi dan edukasi terutama bagi kita para generasi muda yang sedang mengeksplorasi potensi, mencari arah, dan tentu saja ingin membangun masa depan yang penuh makna. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi utama yang pastinya sudah sangat ditunggu-tunggu nih. Kita akan belajar langsung dari narasumber luar biasa kita yang sudah banyak berbagi ilmu seputar pengembangan diri, karir, dan personal branding. Beliau adalah seorang praktisi komunikasi, public speaker, serta konten creator inspiratif yang sudah dikenal luas karena gaya penyampaiannya yang mudah dicerna dan membumi. Yap, beliau adalah Kak Zahid Ibrahim. Wah, luar biasa sekali ya materi yang baru saja kita dengarkan dari Kak Zahid. Terima kasih banyak Kak atas ilmu dan insight yang sangat menginspirasi. Saya yakin setelah ini kita semua jadi makin semangat untuk menggali passion dan tentu saja mulai merancang personal branding kita baik di dunia digital maupun nyata. Sebelum acara benar-benar ditutup, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menyampaikan satu hal yang paling berkesan dari seminar ini lewat kolom chat ya. Dan tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh peserta dan dari berbagai daerah yang sudah bergabung hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi titik awal yang baik untuk perjalanan masa depan kita. Sampai jumpa di event berikutnya. Saya Ica Nuraini mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.